Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Jovan Effendi di channel Cara Berjualan Online. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu kupas tuntas tampilan dekorasi banner toko Shopee mudah menggunakan Canva. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke Shopee. Nah, ini adalah salah satu toko saya. Ini tampilan dekorasinya seperti ini. Dan di sini saya juga sudah buat list apa yang perlu ditampilkan dalam dekorasi. Nah, sebelumnya kita review dulu punya orang lain ya. Kita masuk ke misalkan ini ke Shopee, lalu kita misalkan jualan apa gitu, misalkan sadel. Nah, di sini kita cek salah satu aja. Nah, misalkan ini, lalu kita kunjungi toko. Oh, kalau yang ini belum ada bannernya, coba kita cek yang sudah ada bannernya. Nah, misalkan ini. Nah, banner ini sudah baik ya, ini sudah bagus. Contohnya ini ada satu banner. Nah, di sini ada beberapa produk yaitu helm. Nah, ini ada mereknya di sini. Nah, cara bikin banner seperti ini gimana? Nah, itu akan saya bahas nanti ya. Nah, kalau ini kan milik orang lain lah. Kalau di toko saya sendiri yaitu ini. Ini saya sudah bikin. Kurang lebihnya sama. Nah, yang perlu dibikin yaitu ini. Nah, pertama menyusun kategori. Nah, cara menyusun kategorinya itu gimana? Nah, ini kita masuk ke seller center, lalu kita masuk ke ini kategori toko. Nah, kita di kategori toko ini, untuk yang toko ini itu yang pertama kali kita upload itu langsung dipilihkan oleh sistem Shopee. Nah, lalu kita harus bikin kategori-kategori apa? Nah, itu kita misalkan ini ya, kita bikin tab baru lagi, lalu kita masuk ke produk saya. Kita pilih produk saya, lalu di sini kita pilih yang penjualan terlaris. Nah, di toko ini penjualan terlaris yaitu boncengan sepeda, terus ada lampu sepeda, ada sarung, ada sadel, ada kaca spion, terus ini ada tali anjing, ini ada rantai. Lah, ini sudah di halaman pertama ini sudah ada beberapa kategori barang seperti itu ya teman-teman. Lalu misalkan ini kita tembak langsung yaitu di yang penjualan tertinggi yaitu boncengan sepeda. Lalu di sini kita bikin tambah kategori. Lalu kita ketik aja boncengan sepeda. Lalu kita pilih manual. Nah, setelah ini jadi nama tampilan kategorinya, itu kita tambahkan. Kita klik tambah. Nah, di sini kita ketik yaitu boncengan, lalu kita cari. Nah, ini sudah ada dua. Ini kita klik konfirmasi. Nah, ini kita tampilannya kita on kan. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah dibikin satu kategori yaitu boncengan sepeda. Nah, nanti boncengan sepeda ini akan tampil di sini. Nah, di sini ada satu nambah yaitu nanti boncengan sepeda. Di sini harusnya tampil. Karena ini kan ada perubahan yang kamu buat akan tampil pada halaman toko dalam 30 menit. Jadi perubahan tampilan ini nanti 30 menit nanti akan tampil di sini yaitu boncengan. Nah, selanjutnya apa? Yaitu ini lampu sepeda. Jadi saran saya itu di halaman pertama, ini kan artinya halaman pertama ya.
halaman pertama dan ini kita pilih yang terlaris, itu harus kita bikinkan satu kategori. Jadi ini kalau yang ini kedua yaitu lampu, berarti di sini kita masuk ke ini beranda, lalu kategori toko, lalu kita ketik yaitu lampu sepeda. Kita pilih yang manual, kita konfirmasi, lalu kita tambahkan produk, kita pilih lampu. Ini lampu sepeda ya. Nah ini sudah ada beberapa. Nah ini kita tambahkan semua. Jadi produk yang lampu sepeda itu kita bikinkan dalam satu kelompok seperti itu. Nah kalau ini sudah selesai, lalu kita klik konfirmasi. Produk telah berhasil ditambahkan, lalu ini kita aktifkan. Ini sudah kita aktifkan. Nah, di sini sudah ada yaitu lampu sepeda dan boncengan. Nah, ini nanti akan tampil yaitu di sini. Nah, di sini pun nanti ada urutannya. Misalkan ini urutan 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita juga bisa atur. Caranya gimana? Ini ada atur urutan. Nah, ini boncengan sepeda kita taruh di atas. Nah, lalu kita konfirmasi. Nah, caranya seperti itu ya, teman-teman. Jadi nanti teman-teman cek tokonya masing-masing. Ini kita dikelompokkan satu barang-barangnya dalam satu kategori, lalu ditaruh di sini. Nah seperti itu. Nah ini untuk preview. Nah ini nanti untuk tampilannya sama seperti tadi. Nah seperti itu. Nah lalu ini kan yang pertama yaitu menyusun kategori. Itu yang tadi ya, menambahkan produk sejenis dalam satu kategori. Nah untuk yang kedua yaitu atur profil toko atau deskripsi tagline. Jadi caranya gimana? Caranya masuk ke sini teman-teman. Profil toko. Nah di profil toko ini deskripsi. Misalkan di toko ini menjual tadi kan barang terlaris, kita ceknya selalu di barang terlaris. Jadi kita masuk ke beranda, lalu kita masuk ke produk. Nah kita klik pilih yang terlaris. Ini apa? Ini misalkan boncengan sepeda. Jadi kan kebanyakan di sini penjualannya yaitu aksesoris sepeda. Jadi di deskripsi toko kita ini menjual berbagai aksesoris sepeda seperti itu. Jadi ini kita informasikan barang original, semua barang ready, menerima dropship atau reseller, jam buka ada, terus paket hilang ada, diganti baru seperti itu. Nah di sini untuk ini yaitu profil. Jadi teman-teman kasih profil, lalu di sini ada backgroundnya, yaitu misalkan ini kan jualannya tentang sepeda. Nah di sini ada background yaitu tentang sadel sepeda, lalu kita simpan. Nah itu untuk cara atur profil toko. Nah di sini harus ada tagline. Misalkan ini tagline happy on shop, happy shopping seperti itu. Jadi kita ini barang, misalkan tagline-nya yaitu barang murah, kualitas tidak kalah seperti itu. Atau teman-teman nanti tagline-nya yang lain, misalkan apalah. Nah itu nanti teman-teman coba bikin tagline yang bisa menarik calon customer seperti itu. Lah lalu ini kita masuk ke dekorasi ya. Ini kita klik dekorasi. Nah di sini kita ubah dekorasi. Ini adalah pengaturan dekorasinya. Jadi misalkan kita klik dekorasi. Nah di sini ada satu yaitu banner. Nah banner ini apakah yang perlu dibuat? Yaitu pertama itu produk unggulan, lalu produk real atau testimoni atau review. Yang ketiga yaitu cara alur komplain. Yang keempat ini cara alur atau syarat pengembalian. Yang keempat
jadwal operasional, yang kelima info toko, seperti itu. Nah, langsung saja ya, cara bikin seperti ini gimana. Nah, ini kita bahas, kita masuk ke Canva ya teman-teman. Nanti teman-teman ke Canva ini, karena ini sudah login, nanti login aja pakai Google yang akun emailnya itu sudah terkait dengan akun Shopee-nya, seperti itu. Nah, itu ukurannya berapa? Nah, ukurannya yaitu 2000 kali 1000. Jadi kita pertama itu kita klik buat, lalu kita klik ukuran khusus. Jadi kita masukkan, misalkan lebarnya itu 2000, tingginya yaitu 1000. Lalu kita klik buat desain. Nah, di sini ini yang pertama tadi kan ini ya, produk unggulan. Nah, jadi kita itu ngambil produk yang dari toko kita. Jadi misalkan produk unggulannya apa? Misalkan kita masuk ke produk saya. Lalu di sini kita pilih lagi yang terlaris. Nah, ini kita masukkan. Jadi kita masukkan sadel, kita masukkan lampu sepeda, kita masukkan ini tinju MMA, terus kaca spion, seperti itu. Nah, caranya kan seperti biasa, kita ngambilnya ini di Jakmall, tinggal kita download. Misalkan ini ya contoh ya. Nah, ini kita download aja, kita klik kanan, kita save, lalu kita masukkan ke Canva. Kita masuk ke Canva. Nah, ini kita pilih unggahan, lalu kita unggah media, lalu kita download ini. Nah, jadi gambarnya tadi bisa kita masukkan ke sini. Nah, di sini itu misalkan ini kita pilih ganti background. Nah, itu caranya tinggal ini ganti seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ini pengennya gambarnya yang transparan. Nah, itu kita masukkan ke ini remove.bg untuk menghapus backgroundnya. Lalu kita upload, kita pilih, lalu kita download. Nah, setelah download kita unggah media ini. Nah, ini yang transparan seperti itu. Lah, lalu misalkan kayak seperti ini ya. Nah, jadi ini semua sama, tinggal diulang-ulang. Lalu untuk bikin tulisan ini gimana? Nah, untuk bikin tulisan ini, kalau hapus tinggal ini, terus klik tanda hapus, ini sudah hilang. Seperti itu. Kita sesuaikan ukuran. Lalu untuk tulisannya gimana? Untuk tulisannya itu yaitu ini kita pilih teks. Lalu kita tambahkan judul ini. Ini kita geser. Lalu di sini tinggal misalkan ini yang di sini satu kategori yaitu aksesoris sepeda. Nah, untuk teman-teman mau ngedit hurufnya tinggal ini pilih-pilih. Lalu misalkan ini ada efeknya juga, mau efek seperti apa. Nah, ini bisa diedit-edit seperti itu.
Jadi kalau misalkan nggak pengen seperti ini ya tinggal kita tambahkan lagi, kita tulis lagi. Nah ini kita edit gambar, misalkan pengen ngedit ya, kita klik bersinar, lalu klik sudut, ini satu sudah jadi seperti itu. Nah untuk bikin yang ini pinggirnya bisa seperti ini, garis-garis ini. Nah ini tinggal kita pilih, yaitu di sini ada elemen, lalu kita pilih kotak. Nah kotak ini kita kasih warna berbeda, misalkan tadi biru. Nah ini tinggal kita pipihkan. Ini untuk bingkai. Nah seperti itu. Jadi ini tinggal kita atur-atur tinggi rendahnya seberapa, seperti itu. Nah lalu kita tinggal atur-atur ya ini. Kita masuk yang pertama kan tadi sudah mudah ya seperti itu. Lalu yang kedua yaitu ini, kita tinggal tambahkan halaman, sudah sama. Yang kedua yaitu produk real testimoni atau review. Jadi misalkan produk real itu nanti kita masuk ke Jakmul ini, nah seperti ini. Nah ini produk yang terakhir itu produk real, ini bisa di-download ya, bisa di-download. Nanti kita bikinkan sama seperti ini. Jadi produk real seperti kotak, nanti tengahnya itu produk apa. Nah seperti itu. Kalau yang ketiga yaitu cara alur komplain. Nah cara alur komplainnya seperti apa, misalkan ini syarat komplain. Jadi kita tinggal bikin tulisan, lalu ini kita ngambil dari Google, yaitu logo, seperti itu, logo syarat klaim. Nah dan ini caranya tinggal kita tulis ini apa, hurufnya pilih apa, lalu backgroundnya apa, seperti itu. Kalau yang ekspedisi ini gambarnya ini ngedit dari Google ya teman-teman. Di sini misalkan sudah ada nanti apa, ekspedisi gitu. Di ekspedisi kita pilih gambar. Nah di sini kita pilih yang karikatur atau gambar-gambar ekspedisi, seperti itu. Nanti bisa kita edit. Nah misalkan seperti ini, nanti kita hilangkan apa, jadi banyak ya teman-teman, logo. Nah jadi ini, jadi nanti seperti ini jadinya ini. Nah ekspedisinya misalkan si cepat, kita tinggal ngambil dari si cepat, kita masukkan. Ada yang gosen, terus ada yang CNT, seperti itu. Nah kalau jadwal operasional tinggal kita pilih tulisannya, lalu ini yaitu logo, ngambil juga logo marketplace gitu. Nah seperti ini sudah banyak, tinggal kita download, lalu kita tambahkan. Nah yang ini itu setelah itu jadwal operasional pengiriman, ini info promo yang sedang berlangsung. Jadi promo yang sedang berlangsung di toko kita itu apa. Nah seperti itu. Jadi di sini baiknya kita itu kasih infonya yang diskonnya gede-gede, seperti itu. Sebelum pakai ini nanti kita atur di diskon, cara atur diskon. Nah untuk videonya nanti bisa saya bikinkan cara atur diskon di Shopee, seperti itu. Nah mungkin untuk tutorial apa ini yang kanvanya ini sudah ya. Jadi nanti kalau sudah, kita klik ke beranda. Di sini kita tinggal pilih yang titik 3 ini, kita klik, lalu kita ini klik unduh.
diunduh, nanti tinggal kita klik unduh. Nah, ini menyiapkan, ini proses untuk download. Nah, setelah itu kita open ya, nah jadinya seperti ini yang tadi. Nah, file ini yang akan kita masukkan ke dalam dekorasi seperti itu. Nah, cara masukkannya yaitu kita masuk ke beranda, lalu kita ini dekorasi, kita klik dekorasi. Nah, di sini kita ubah dekorasi. Nah, lalu banner, ini yang pertama kan banner, kita isikan ini, kita tarik ke sini, kita tarik seperti ini. Lalu ini muncul yaitu 2:1. Nah, lalu kita upload fotonya mana? Fotonya yang tadi, misalkan ini. Lalu di sini jangan lupa kita isi. Jadi isi misalkan kita bikin paket diskon. Nah, ini kita paket di sini seperti itu. Ini kita tambahkan lagi di sini, nanti semua dari yang hasil kita buat tadi nanti kita linkkan seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini kita linkkan, kita kasih kategori. Misalkan kategori yang tadi boncengan. Kita konfir, kita klik simpan. Nah, sudah jadi banner. Nah, karena ini yang di bawah sudah, berarti yang ini kita hapus. Karena ini tadi contoh, ini banyak gambar, jadi tinggal kita masukkan. Ini juga sama, kita masukkan. Lalu kita klik simpan. Nah, ini penjualan tertinggi juga ada di sini, langsung otomatis. Ini langsung otomatis. Ini yang satu foto kita isi apa, yang produk terlaris. Lalu yang satu foto ini juga kita pakai yang hasil desain yang tadi. Nah, mungkin itu ya, ini yang di banner. Lalu kita klik simpan. Setelah klik simpan, lalu kita tampilkan. Nah, setelah itu aktifkan dekorasi toko seller center. Jadi ini kita aktifkan. Nah, ini untuk yang di aplikasi. Kalau yang di web situs Shopee, nah ini kita harus kopikan. Jadi tampilannya nanti akan sama antara yang ada di HP handphone dan yang ada di situs Shopee yang ada di web seperti itu. Nah, ini kita klik copy dan ubah. Lalu kita simpan, kita tampilkan. Nah, nanti hasilnya akan sama antara di web dan di aplikasi seperti itu. Jadi nanti tampilan akhirnya kita masuk ke profil, lalu kita klik lihat. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Nah, kalau tokonya teman-teman menarik, jadi nanti calon pembeli itu akan betah untuk berada di toko kita. Mungkin tutorialnya cukup sampai di sini. Jika teman-teman ada yang ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Terima kasih.